Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zidane, yang kedua Bayu, dan yang ketiga Khalid. Langsung saja saya akan membacakan materi saya, yaitu yang pertama pengertian UMKM. Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Yang materi kedua yaitu jenis-jenis UMKM. Berikut adalah beberapa jenis UMKM. Yang pertama pertanian, yang kedua perdagangan atau retail dan grosir, yang ketiga jasa, yang keempat industri kreatif, yang kelima manufaktur, yang keenam teknologi informasi dan startup, pariwisata dan kuliner, kesehatan dan kebugaran, pendidikan dan pelatihan, konstruksi dan bangunan. Ya, segitu saja materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh Khalid dan Bayu. Kepada mereka kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Malik Syarija, NIM 230430288. Pada pertemuan kali ini, pada materi usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pada poin C, yaitu persoalan hukum bisnis UMKM. Next. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya dan partner saya yaitu Muhammad Zidan dan Bayu Rahmat Maulana. Next. Pertama, latar belakang dari materi ini adalah menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini terdapat sekitar 60 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM juga mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional yang berperan besar dalam membangun perekonomian negara. Oleh karena itu, sektor usaha kecil ini merupakan tulang punggung dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Namun, masih ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia dan masih menjadi tugas kita semua untuk mengatasinya. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh UMKM adalah masalah hukum. Next. Masalah hukum yang pertama itu ada perizinan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha adalah masalah perizinan. Banyak pelaku usaha UMKM yang enggan atau takut untuk mendaftarkan produknya karena merasa proses pembuatan izin akan berbelit-belit dan membutuhkan biaya besar. Padahal, legalitas usaha merupakan hal yang wajib dan sangat penting bagi semua tujuan usaha. Namun, saat ini proses perizinan sudah lebih mudah dan tidak lagi berbelit-belit. Next. Yang kedua adalah ketenaga kerjaan. Sengketa ketenaga kerjaan juga sering menghampiri para pelaku UMKM, seperti masalah jaminan sosial, jaminan kesejahteraan, PHK, dan lain-lain. Pelaku usaha juga sering tersandung pada peraturan ketenaga kerjaan yang berdampak pada proses hukum seperti diparkir hingga persidangan di pengadilan. Next. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual. Masalah hak kekayaan intelektual juga sering dihadapi oleh pelaku usaha, seperti masalah merek, hak cipta, paten, dan lain-lain. Padahal pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pemilihan hak kekayaan intelektual bagi UMKM. Next. Next. Terakhir ada keempat, perpajakan. Kewajiban wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak dipatuhi secara baik akan berujung pada masalah hukum dan berdampak pada jumlah pajak yang terutang. Next.
Sekian saja materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Rahmat Maulana, NIM 23043032. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Zidan dan Abdul Khalid Arida mengenai kasus. Yang pertama adalah contoh kasus UMKM. Dengan judul penjual buah ini tetap tangguh dan tumbuh di masa pandemi. Bandung. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kemerosotan ekonomi salah satu dirasakan oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang harus mengalami penurunan pendapatan secara drastis atau bahkan gulung tikar dalam 1,5 tahun belakangan. Akan tetapi, beberapa usaha khusus UMKM sukses bertahan bahkan tumbuh di kala pandemi COVID-19. Salah satunya adalah penjual buah petian milik Dedi Supriyadi, 50 tahun. Pria asal Tasikmalaya yang berjualan di Pasar Induk Caringin, Bandung, Jawa Barat ini telah bertahan dan tumbuh di kala pandemi COVID-19 berkat berjualan buah petian. Dedi bercerita, awal mula pandemi memang menjadi pukulan terberatnya. Usaha yang dijalankan lebih dari 30 tahun ini sempat mengalami kemerosotan dikala masyarakat takut akan datang ke pasar dan banyak kios-kios yang harus tutup. Terlebih lagi, para supplier yang bisa mengirim buah membuat peraturan baru, yakni harus membayar di muka terlebih dahulu baru mengirim buah. Pundi-pundi rupiah pun berdatangan. Di saat beberapa pedagang buah pasrah dengan keadaan, dirinya terus berpikir dan mencari celah untuk terus menjual buah petiannya. Cahaya terang pun hadir saat dirinya menawarkan buah petian melalui pesan singkat kepada beberapa pihak. Akhirnya berbagai toko serta organisasi masyarakat memesan dalam jumlah besar untuk dijadikan bantuan ke masyarakat. Keterbatasan modal menjadi masalah untuk terus menjalankan usahanya. Akan tetapi, angin segar pun datang dikala pemerintah mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Dirinya pun ikut program kredit modal kerja dari salah satu perbankan BUMN dan mendapatkan tambahan modal sebesar 300 juta guna menumbuhkan keadaan. Dirinya terus berpikir untuk mencari celah untuk terus menjual buah petiannya. Cahaya terang pun hadir saat dirinya menawarkan buah petian melalui pesan singkat kepada masyarakat. Akhirnya berbagai contoh serta organisasi menawarkan jumlah besar untuk bantuan ke masyarakat. Pandemi COVID-19 ini membuat kita harus selalu berpikir dan jeli melihat peluang guna bisa bertahan dan tumbuh berkembang. Tetapi memang bantuan modal kerja yang diberikan dari pemerintah ini sangat bermanfaat bagi saya guna terus bertahan di kondisi yang tidak menentu saat ini, ujarnya. Dengan mampu bertahan, usaha milik Dedi, ia berhasil menyiapkan beberapa aspek ekonomi sekitarnya, antara lain usaha tidak mengurangi jumlah barang buruh angkut, para pengrajin peti buah pun terus mendapatkan pesanan, serta truk-truk yang biasa ia sewa untuk mengantarkan buah tetap bisa bertahan di kondisi pandemi COVID-19. Demi berputarnya roda perekonomian, pemerintah merencanakan program pemulihan ekonomi nasional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Bentuk dukungan kepada UMKM melalui perbankan yaitu penyaluran kredit modal bagi UMKM yang terdampak pandemi, sedangkan pemerintah menugaskan Akrindo untuk melaksanakan penjaminan program PEN. PT Askrindo yang merupakan anggota holding perasuransian dan penjamin Indonesia Financial Group atau IFG terus mendukung penuh program PEN melalui penjaminan kredit modal kerja untuk usaha menengah, kecil, mikro atau UMKM. Penugasan pemerintah ini kami jalankan sebaik-baiknya, seperti halnya kami menjalankan program penjaminan kredit usaha rakyat atau KUR, yang sampai saat ini masih terus berlangsung, ujar Direktur Operasional PT Askrindo, Erwan Joko Hermawan.
Stimulus yang diberikan pemerintah kepada para pelaku UMKM serta dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional atau PEN menjadi cahaya terang guna membuat roda usaha para UMKM kembali berputar. Terima kasih. Saya Bayu Rahmawana dari kelompok 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.